Selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam Aleichem. Hari ini, Kamis 19 Mei 2022, saya Pendeta Jane Dungus dari Gedung Gereja Geminsion Madidir Ure melalui suara Fajar Sion mengajak saudara-saudara untuk beribadah bersama. Untuk itu, membuka ibadah kita di saat ini, mari kita memuji Tuhan dengan pujian NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab nikmatnya. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan Allah, pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia-Mu. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi kesempatan bagi kami menikmati kehidupan yang baru di hari yang baru, di hari yang ke-19 di bulan Mei 2022. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang telah menibakan kami di hari ini dengan segala selamat, umur panjang, kesehatan yang baik, kekuatan daripada Tuhan pun tetap kami miliki. Maka dari Dia Tuhan Allah, kami bermohon kepadamu kiranya di sepanjang hari ini kami senantiasa tetap tertuntun oleh Tuhan untuk hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan, sebagaimana yang Tuhan mau. Ya Bapa di sorga, tentunya kami butuh petunjuk-Mu dalam kami menapaki hari hidup pemberian Tuhan agar berkenan di hadapan Tuhan. Lewat firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kami semua di saat ini, maka tentunya akan menuntun kehidupan kami untuk benar-benar hidup di dalam dan bersama dengan Tuhan, sehingga keberkatan daripada Tuhan pun menjadi bahagian kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, berfirmanlah bagi kami semua saat ini, sedialah kami mendengarkan firman-Mu, ampuni dan kasihani kami, dan jadilah kiranya ibadah kami di subuh pagi ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun firman Tuhan di hari ini dalam kitab Amsal pasal 2 ayatnya yang ke-14 dan ayat kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya, dan yang sesat perilakunya. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 2 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya kecerdikan akal sehat. Hikmat senantiasa menuntun kita mengenal kehendak Tuhan. Hikmat senantiasa menuntun kita untuk mengikuti jalan Tuhan. Bahkan hikmat menuntun kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, atau apa yang maunya Tuhan. Oleh karena itu senantiasalah kita memohonkan dan meminta hikmat dari Tuhan dalam menjalani kehidupan dengan berbagai tanggung jawab yang dipercayakan bagi kita, agar kita dimampukan, kita disanggupkan untuk melakukan, melaksanakan, dan menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika hikmat itu kita miliki, kita akan dihindarkan dari jalan-jalan yang sesat, yakni melakukan kejahatan, tipu muslihat, yang berliku-liku jalannya, dan perilaku yang sesat. Sebagaimana bacaan kita di hari ini, ayat 14 dan ayatnya yang ke-15 dalam kitab Amsal pasalnya yang kedua. Nah, saudara-saudara, hikmat menolong kita untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tanpa hikmat, kita akan mudah terperosok
Tanpa hikmat, kita akan mudah terperangkap ke jalan-jalan yang sesat dan jahat yang akan menjerat kita dan membinasakan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan yang kita jalani, kepada kita diperhadapkan dengan berbagai cobaan dan tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang kelihatan baik dan menyenangkan, tetapi justru akan membawa kita jatuh dalam dosa. Karena itulah kita perlu hikmat. Hikmat untuk dapat menentukan pilihan-pilihan yang tepat, mampu membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat. Nah, saudara-saudara, hikmat itu datangnya dari Tuhan. Karena itu yang harus orang lakukan, dan untuk mendapatkan hikmat Tuhan adalah kita selalu mau mencari Tuhan. Jadikan Tuhan itu sebagai prioritas yang utama. Segala sesuatu harus berpusat pada Tuhan. Maka dari itu mari kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui doa dan merenungkan firman Tuhan, agar supaya orang tahu apa keinginan Tuhan yang harus orang lakukan dalam kehidupan ini. Maka senantiasalah melakukan segala perintah daripada Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Kita datang kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan dan sumber hikmat, agar kita tidak tersesat dalam hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti memampukan kita untuk hidup di jalan yang benar dan senantiasa mempergunakan hikmat daripada Tuhan. Amin.